Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak jemu-jemunya mari kita saling mengucapkan selamat Paskah. Selamat Paskah. Haleluya. Puji Tuhan. Kristus telah bangkit. Ya, mungkin ada yang kurang semangat karena sakit, letoy, lemah. Tapi hari Paskah itu adalah hari sukacita dan kegembiraan bagi kita semua. Di antara kita mungkin banyak yang berpikir, mengapa Tuhan sudi menjadi manusia? Mengapa Tuhan mau menjadi manusia? Udah mau menjadi manusia pun lahir di kandang yang hina. Bapak-bapak mungkin lahirnya enak, paling miskin di rumah gubuk. Kalau Yesus di kandang hewan, di palungan. Jadi dia menjadi miskin walaupun dia kaya. Di kandang hewan, di palungan. Tempat makan binatang. Palungan itu tempat makan binatang. Ya. Kalau di daerah kita tempat makan babi. Kalau di sana tempat makan domba, lembu, dan kambing. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan Oktav Paskah selalu dibacakan kisah para rasul sebagai fungsi saksi iman yang hidup. Kita adalah saksi-saksi iman yang hidup. Setelah kita ditebus, kita diutus. Jadi makanya kita harus bersuka cita dan bergembira dalam Kristus Yesus. Dalam masa Paskah ini yang kita rayakan 40 hari setelah itu Yesus naik ke surga, ditambah 10 hari turunnya Roh Kudus atas para rasul, ada 50 hari merayakan Paskah ini. Diingatkan kepada kita untuk menjadi saksi-saksi iman yang hidup, bukan saksi-saksi iman yang mati. Kalau kita lihat kuburan itu kan, sebelum Paskah itu kan di macam-macam, setiap kampung atau di kuburan-kuburan di perkotaan itu dibersihkan. Setelah itu malam Paskah dikasih lilin. Nah itu kan orang yang mati saja ya lilinnya hidup. Masa yang hidup lalu lilinnya hidup, lilinnya mati? Ya. Jadi menjadi saksi-saksi iman yang hidup itu adalah menjadi saksi-saksi Kristus. Walaupun kegelisahan, kerisauan yang terjadi dalam hidup kita, yang kita alami adalah sukacita karena peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan itu adalah peristiwa yang harus diwartakan. Kalau dalam Natal itu kan ada lagu, wartakan dengan lantang sampai ke ujung dunia, nyatakan dengan girang, Yesus sudah datang. Apa lalu Paskah lalu tidak nyanyikan lagu itu ya? Ya kan? Masa kelahiran itu harus dinyatakan. Kebangkitannya lebih dinyatakan. Ya. Kelahirannya menimbulkan perbantahan, apalagi kebangkitannya menimbulkan percekcokan. Dan sampai sekarang orang tidak percaya. Bagi orang-orang yang bukan Kristiani, orang tidak percaya kalau Yesus bangkit, kan begitu. Orang bahkan sampai Yesus disalib pun katanya tidak percaya, yaitu terserah. Ya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, seperti pengantar yang saya sampaikan tadi, bahwa Petrus dan Yohanes menyembuhkan seseorang yang lumpuh. Viral, Ibu Ida Dayak menyembuhkan orang yang stroke, patah tulang, ya kan? Luar biasa. Sampai para pejabat-pejabat juga ya minta bantuannya. Yang dia sampaikan tidak semua penyakit bisa disembuhkan, kecuali yang berhubungan dengan tulang dan mungkin beberapa penyakit ya. Nah, dikaitkan ini ya tidak ada kaitannya.
Kaitannya adalah setiap orang memiliki kemampuan yang sama. Kalau kita disuruh jadi dokter, kita bisa ya memberikan resep. Kan yang menyembuhkan orang itu kemampuan analisa dokter, ya. Kemudian nanti obat yang diracik oleh pabrik atau perusahaan medis kan. Kalau misalnya orang sakit perut dikasih obat sakit kepala, ya tidak menyembuhkan. Nah, begitu juga dengan apa yang dilakukan yang viral akhir-akhir ini. Nah, itu semua adalah karunia. Semua orang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang. Tetapi dalam kisah para rasul ini, Petrus dan Yohanes menyembuhkan seseorang yang lumpuh. Itu adalah peristiwa yang sangat langka. Peristiwa yang sama persis dikerjakan oleh gurunya. Ya, cukuplah seorang murid sama seperti seorang gurunya, kan? Tidak mungkin seorang murid melebihi gurunya. Nah, peristiwa ini merupakan suatu peristiwa mujizat yang terjadi. Bagaimana Petrus dan Yohanes menyembuhkan seseorang yang lumpuh? Ketika orang lumpuh yang disembuhkan itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Nah, kalau Bu Ida Daya menyembuhkan orang, itu kan dia tidak langsung mengubah imannya. Kalau orang lumpuh ini disembuhkan Petrus dan Yohanes, lalu mengikuti Petrus dan Yohanes, ingin menjadi murid Yesus Kristus, pengikut Yesus. Jadi yang disembuhkan Petrus dan Yohanes bukan hanya kelumpuhannya, tetapi kelumpuhannya akibat dosa. Jadi kelumpuhannya akibat dosa. Kita ini kan lumpuh karena dosa. Bapak-bapak di sini punya kemampuan masing-masing. Saya rasa atau saya pikir pasti punya. Kemampuan untuk mendoakan orang, kemampuan untuk berkhotbah, kemampuan untuk menasehati, kemampuan untuk bekerja. Masing-masing kita. Kan tidak mungkin semua orang ini bisa di sini. Kalau misalnya tukang pun dia tahu. Tukang bangunan, ada tukang kayu, tukang semen, tukang batu, tukang listrik. Ya kan? Kemudian ya, tukang interiornya dan sebagainya. Ya. Jadi tidak mungkin orang itu ya diberikan karunia itu lalu bisa semuanya. Tetapi karunia yang luar biasa diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya adalah karunia di mana orang bisa dipulihkan dari lumpuh akibat dosa. Nah itu. Kalau misalnya sekedar kita tahu ada 10 orang yang disembuhkan Yesus. Ya, hanya 1 orang, orang Samaria lagi yang akhirnya mengikuti Yesus. Kemana 9 orang Yahudinya? Kabur. Ya kan? Jadi kalau bapak-bapak di sini ada misalnya pembangunan rohani Katolik atau ya KKR, pembangunan rohani Kristen misalnya kan, KRK. Kok ramai itu minta, siapa yang mau disembuhkan, dipulihkan, maju semuanya. Setelah nanti datang ke gereja masing-masing, loh mana yang disembuhkan tuh? Lupalah hari Minggu. Nah maka kalau setiap kali kita menerima sakramen Ekaristi, ya kan ada doa itu. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sembuh dari dosa. Itu yang paling penting dan paling utama. Kalau sembuh dari penyakit, di dunia ini kan kita sudah berjanji mengikuti Yesus dalam untung dan malang, sehat dan sakit, suka dan duka. Enggak Pak, itu janji kawin Pak. Enggak. Diingatkan, yang namanya hidup manusia ya untung dan malang, sehat dan sakit, suka dan duka. Ya. Mati adalah keuntungan bagiku, hidup adalah keuntungan bagiku. Itu kata Santo Paulus. Hidup dan mati kita adalah milik Kristus. Luar biasa. Jadi karena kita adalah milik Kristus, kita tidak akan bisa dikuasai oleh dosa dan maut. Tapi ngapa orang Kristen bisa dikuasai dosa?
Karena dia tidak berada di dalam Kristus, dia sesat, dia gelap, dia tidak mau mengikuti Yesus. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Jadi ada di tempat di Bait Allah itu disebut serambi Salomo, karena Salomo kita tahu yang berhasil membangun Bait Allah dengan megah, ya, akibat kemasyurannya. Jadi Salomo itu minta kepada Tuhan Allah apa? Kebijaksanaan, ya kan? Sampai ada kitab dalam Deuterokanonika, kebijaksanaan Salomo, ya. Ini kan suatu kitab yang luar biasa tuh, tentang kebijaksanaan Salomo. Walaupun Salomo pada akhir tuanya pun juga udah pikun ngikut-ngikut istrinya, kan? Itulah terlalu banyak istri tadi. Berapa istrinya? Ya kan? Berapa ratus tuh? 300 istri, 700 gundik, 1000. Ya. Itukah yang diinginkan bapak-bapak, saudara-saudara, banyak istri seperti Salomo? Tapi ujung-ujung tuanya pun akhirnya Salomo mengikuti berhala-berhala istrinya tadi. Makanya kalau udah tua jangan mau kawin lagi, nanti susah, istrinya ngatur. Kalau enggak dijolak kepala kita kan. Nah, apalagi kalau udah hanya keluar air liur kan. Ya kan? Ya pastilah patuh kan. Maka ini yang diinginkan, ya. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu?" Kata Petrus, "Biasa aja bani." Oh, ini luar biasa Petrus. Maksudnya Petrus merendah. Jadi kalau kita misalnya lihat kemampuan orang misalnya bisa menyembuhkan, ya biasa. Tapi orang biasa dipakai menjadi luar biasa. Ya. Karena kita tidak bisa. Ya. Sama seperti kalau misalnya orang tidak bisa baca. Melihat kita bisa baca zaman dulu. Luar biasa. Setelah kita bisa, biasa saja. Mengapa Petrus bilang biasa saja? Udah biasa dilakukan oleh Yesus, maka kami biasa melakukannya. Makanya kalau kita misalnya mau menjadi orang yang terlatih, kita punya guru yang terlatih. Makanya hati-hati berguru hal-hal. Kalau kita berguru kebaikan, baik. Kalau kita berguru kejahatan, oh kacau. Ya kan? Nah, di tempat ini ada pilihan. Mau berguru tentang kebaikan, datanglah di tempat ini sumbernya. Tapi kalau mau berburu kejahatan, ya silakanlah didengar pengaruh-pengaruh kawan-kawan di dalam. Ya kan? Begini. Ya mohon maaf, saya beberapa kali bilang, awalnya hanya maling ayam, bisa maling motor, lama-lama maling rumah. Ya kan? Karena apa tadi? Berguru dengan orang yang salah. Maka ada 10 perintah Allah. Jangan mencuri. Ya kan? Kata jangan. Mengapa Tuhan Allah mengatakan kata jangan? Karena manusia tidak bisa dipaksa. Bisa, Tuhan Allah bilang. Ya kan? Jangan mencuri. Kalau mencuri langsung mati. Bisa. Tapi Tuhan Allah memberkati bangsa Israel. Lalu 10 perintah Allah itu adalah perintah untuk mematuhinya. Sama seperti Adam dan Hawa. Semua buah di taman ini boleh kau makan, tetapi jangan buah yang berada di tengah-tengah taman. Ya kan? Tapi kan karena si iblis udah tak bisa tinggal di taman itu, menjelmalah dia, merasuki. Ya, Allah, nyamanlah kau di sini, ya kan? Semua buah di sini boleh kau makan kan? Mana? Satu tidak buah. Oh, buah itu kalau kau makan akan sama seperti Allah. Iblis ya tahu tidak mungkin melewati Allah. Ya kan? Nah, ini yang harus kita lakukan dalam masa Paskah ini. Mengapa? Ya. Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Nah, ini Petrus bilang, bukan karena kuasa dan kesalehan kami nih. Ini bukan kuasa kami. Ya, sama seperti kalau kita lihat Bu Ida Dayak kan, dia kan bilang,
Karena bukan kuasa dia, tapi kuasa Tuhan. Ya, apapun agamanya, dia katakan, karena kuasa Tuhan. Kita ini di bumi ini tidak berkuasa, tidak punya kuasa gitu. Tapi kalau kita mulai sombong, jatuh, akibatnya apa? Kuasa itu akan dicabut. Kita lihat Simpson, ya kan? Karena kuasa kesombongan dan keinginannya memiliki Delila, wah, terpancinglah dia. Dan akhirnya Simpson ya mampu ditaklukkan oleh orang Filistin. Orang Filistin tuh kalau sekarang tuh bangsa Eropa lah maksudnya. Ya. Akhirnya Simpson kalah. Dia bilang kekuatannya di rambut, enggak juga, matanya dicungkil, enggak juga. Akhirnya dia mohon ampun kepada Tuhan Allah, lalu sontoh kayu. Dia minta kekuatan kepada Tuhan Allah. Kesombongan semua orang itu, dia juga. Itu tadi. Ya, Simpson tuh mengajarkan kepada kita, ya, menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya, semuanya mati kan? Nah, ya. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Jadi Pontius Pilatus itu bisa berkuasa untuk melepaskan Yesus. Karena dia gubernur waktu itu. Dan gubernur Romawi pada waktu itu berkuasa, ya. Memang tidak seperti Paulus bisa naik banding sampai ke Roma. Karena hukuman bagi orang Yahudi kan begini. Karena daerah itu dikuasai oleh orang Romawi, hukuman tertingginya adalah hukuman salib. Ya. Jadi putusan terakhirnya ya putusannya sampai ke gubernur Romawi yang ada di Yerusalem. Ya. Yesus lahir di Yerusalem, wafat pun di Yerusalem. Yesus lahir di Yerusalem, dieluk-elukkan di Yerusalem, wafat pun di Yerusalem. Ya. Nah, apa yang terjadi? Kuasa itu tidak dilakukan. Nah, inilah akibat politik. Jadi kekuasaan itu adalah bagian dari politik. Dan Petrus dan Yohanes mengingatkan bahwa bangsa Israel, inilah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Jadi Petrus dan Yohanes ini ingin menyadarkan, sama seperti hari ini kita menyadarkan orang-orang Kristen. Kau Kristen, balik ke gereja. Kau udah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, maka dalam 5 perintah ke gereja itu kan, dalam gereja Katolik itu, ya, sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Jadi masa Paskah ini adalah masa sukacita, bergembira, karena kita dibebaskan dari dosa dan kuasa setan. Jadi setan tidak berkuasa lagi atas diri kita. Jadi siapa yang berkuasa atas diri kita? Kristus Yesus. Tapi kalau kita tidak mau ikut Yesus Kristus, kita keluar dari Kristus Yesus, kuasa itu akan menjadi kutukan bagi kita. Nah, kutukan itu hanya bisa dipulihkan, atau kelumpuhan itu hanya bisa dipulihkan oleh Kristus Yesus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, semakin lama kita mendengarkan firman Tuhan itu, semakin kita harusnya bijaksana, penuh hikmat, bukan perbantahan. Kita ini kan sering ketika kita sudah membaca satu ayat, kita menjadi nabi langsung. Ketika kita mendengarkan kesaksian orang, kita langsung menjadi nabi bagi orang lain. Ketika kita mungkin dapat pencerahan dari hamba-hamba Tuhan, kita menjadi nabi-nabi bagi orang lain. Setelah itu, setelah kita share, kita lalu menjadi kacau. Karena apa? Karena kita tidak mau mengikuti firman dan sabda Tuhan. Nah, kami telah menolak yang kudus dan benar. Jadi Petrus
yang menyangkal yang kudus dan benar ini bertobat, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahnya. Ya kan? Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Ya kan? Lepaskan ya Barabas. Ya kan? Bukan Barnabas. Barnabas itu salah satu murid Yesus. Ya kan? Pamannya Markus. Barabas, bukan Injil Barnabas atau Injil Barabas. Injil yang menyesatkan orang Kristen itu ditulis oleh orang Itali yang sesat, yang pindah ke agama lain sekitar tahun 1000. Wow, inilah Injil yang dipercaya oleh banyak saudara-saudara kita. Akhirnya banyak orang Kristen itu disesatkan oleh Injil itu. Injil itu Injil sampah. Masa nulis Injil tahun 1000 lebih? Mana ada lagi? Ya. Di banyak di antara kita disesatkan karena kita kurang baca, kurang mau dialog, diskusi, kurang mau baca sejarah, dan kurang doa. Udah kurang doa ini susah. Ya. Jadi di tempat ini kalau kita kurang doa susah. Ya. Mengapa? 24 jam satu sel, tahap apa yang dipikirkan? Mikirkan Yesus mungkin hanya 1-2 menit. Di tempat ini pun kita mikirkan Yesus 1-2 menit. Sisanya melayang-layang kemana kita? Sampai ada lagu, banyak orang selalu berdoa, tapi hatinya hampa. Ya kan? Kita berdoa tapi hati kita hampa. Mengapa? Karena kita tidak mau mengampuni orang dan tidak mau bertobat. Setelah kita misalnya, wah, doa Bapa kami, mohon pengampunan. Lalu tiba-tiba kita lihat musuh kita, jatuh lagi kita. Lumpuh lagi kita. Kita ingat masa lalu yang membuat kita masuk ke sini, lumpuh lagi kita. Kita melihat selingkuhan kita, lumpuh lagi kita. Kita melihat kartu kitab suci kita. Oh, saya pernah ingat dulu. Kemana paman? Lagi baca kitab suci. Rupanya main judi di warung sana. Baca kitab suci. Oh, kalau baca kitab suci itu kan luar biasa tuh. Baca kitab suci. Ya kan? Baca kitab sucinya tidak begitu. Ini baca kitab serius, bisa berjam-jam. Sampai kalau kalah taruhan berbunuh. Ini berbunuh. Padahal kartunya hanya ya segitiga, keriting kan, ada yang bulat-bulat kan. Nah. Atau lain lagi dia. Ya, menyembah berhala. Leongpu itu kan. Wah, berlutut ya nih. Datang ke gereja berlutut ya susah, tapi main leongpu, tahan berlutut, jongkok, aduh, lupa dia, ya kan? Ya. Jarang lah orang main leongpu itu ada meja, kecuali kalau udah di kasino lah. Yang lain kalau di kampung tetap lah, ya kan? Sampai dulu ada kesaksian seorang pastor, pesta, mau misa, orang lebih tertarik main leongpu, hanya 2 orang dia datang, udah lah, tidak jadi misa kata pastor. Gara-gara pesta, kalau di kampung tuh kan udah mulailah leongpu, band, ya, yang jadi kepala desa tahulah, ya kan? Jadi kepala desa ini ada 2, ya kan? Awalnya untuk hiburan, lama-lama kepala desa menjadi kepala dosa kan? Karena kalau tidak diizinkan nanti tidak dapat pemasukan, nanti kena marah juga oleh pemilihnya. Aku kan dulu milih kamu, masa kau tak izinkan? Ya kan lama-lama gitu dia. Aduh, susah kan? Nah, nanti lama-lama kan akhirnya terjadilah banyak perkawinan kena sanksi adat. Kalau udah itu dulu sampai udah rumit menyelesaikannya. Syukurlah pandemi cancel barang tuh. Kalau enggak kan mulailah ngebeng kan. Nah, jonggan katanya bagus awalnya jonggannya kan, enggak nyentuh, lama-lama jonggannya ada jonggan yang nempel. Ya. Karaoke awalnya bagus, lama-lama joget karaoke tempel kan begitu. Jadi awalnya sesuatu itu awalnya baik pikiran kita, tetapi kalau sesuatu yang baik itu lama-lama menjadi tidak baik, dia akan merasuki kita.
Dan akhirnya membuat orang bilang itu baik kan? Oh, katanya. Mana seru katanya kalau di kampung nggak ada band, ya, nggak ada warung-warung, nggak ada leongpunya, ya kan? Dan sebagainya, ya. Nah, kita kembali di sini, ya. Jadi perjudian dilakukan oleh bangsa Yahudi ini perjudian yang membuat mereka menjadi melarat. Dia menukar pembunuh dengan penebus. Ya kan? Yesus kan penebus, juru selamat. Ya kan? Dia menukar juru tidak selamat dengan juru selamat. Yang satu bagaimana sih? Perampok dia. Dia ini kan perampok, orang Yahudi. Suka merampok, kayak Robin Hood. Makanya dia setelah ngerampok, bagi-bagikan rampokannya. Ya. Dianggap, ya inilah. Nah, itu kan kacau namanya. Dan sering terjadi seperti itu. Kita anggap orang itu baik kepada kita, padahal dia menjerumuskan kita. Tenang Pak, Bapak teken ya nih, ya kan? Ada komisi Pak, 50% kan begitu. Nanam investasi 1 juta dapat 1 miliar Pak. Skema Ponzi, Crazy Rich. Ya kan? Jadi banyak rayuan tipu muslihat itu. Bahkan sampai akhirnya menggadaikan demi judi istri dan anaknya. Udah rumahnya, udah istrinya lagi. Udah istrinya, anak gadisnya. Ya kan? Karena itu tadi, perjudian yang dilakukan ini adalah perjudian laknat, celaka, karena menukar penebus, ya kan, dengan pembunuh. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Salibkan dia. Mana ada orang disalibkan bisa hidup? Karena penyalibannya itu luar biasa. Ya, dipaku. Kita bisa lihat misalnya ya filmnya Mel Gibson tuh kan, itu yang mendekati reality lah. Pemerannya pun sampai bilang disposisi tulang. Sampai mau 2 tahun dia menyembuhkan tulang-tulangnya katanya. Karena memang harus terinspirasi itu. Ya kan? Kemudian kita lihat ya segala cambuk-cambuknya itu. Ya kan? Tidak akan mungkin hidup. Lalu kalau masih hidup katanya ditusuk lagi pakai tombak kan? Dan kakinya harus dipatahkan juga. Nah, demikianlah Yesus pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Jadi siapa yang membangkitkan Yesus? Allah. Siapa yang menyaksikan kebangkitan? Allah. Tetapi yang melihat Yesus bangkit adalah murid-murid Yesus, Petrus dan Yohanes, saksi kebangkitan. Pada pagi-pagi benar itu kan ada perempuan-perempuan itu. Dan Maria Magdalena itu tidak masuk ke dalam kubur. Maria Magdalena itu dia langsung menyampaikan kepada murid-murid Yesus, Petrus dan Yohanes. Lalu berlarilah Petrus dan Yohanes kan? Karena si Petrus sudah tua. Petrus ini kan sepupu Yohanes, lebih tua kan? Kalah lah, Yohanes muda. Tapi Yohanes tidak masuk ke dalam, Petrus yang masuk ke dalam. Mengapa? Karena Yohanes tahu bahwa Petrus adalah pemimpin para murid, para rasul. Maka Petrus dengan lantang, kami adalah saksi. Kain peluhnya sudah rapi, kain kafannya juga sudah disimpan di posisi tempat meletakkan Yesus. Jadi siapa yang tahu tentang kebangkitan Yesus? Hanya Allah sendiri. Siapa yang membangkitkan Yesus? Allah. Siapa yang menyaksikan kebangkitannya? Ya, murid-muridnya. Jadi harus dipahami di situ. Tetapi karena menyaksikan kebangkitannya, murid-murid Yesus menjadi saksi. Karena kepercayaan dalam nama Yesuslah, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini.
Jadi bukan karena Petrus dan Yohanes, tetapi karena Yesus. Makanya orang-orang ini, dua orang ini bisa menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Itulah iman. Kepercayaan itulah yang telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Iman. Jadi ada tiga, iman, harapan, dan kasih. Tapi untuk bisa menggapai semuanya itu, kita harus memiliki iman. Maka orang dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dia diberikan iman dulu. Tetapi kalau orang yang tidak memiliki harapan, itu adalah orang yang tidak memelihara imannya. Kalau orang punya iman, dia punya harapan. Kita ingat Abraham ketika dengan Sarah tak punya anak. Sarah sudah habis imannya, bahkan harapannya. Lalu menyodorkan Hagar. Kan buat masalah Sarah tuh, ya kan? Abraham kan tidak mau, tapi karena dipaksa. Ya, karena Sarah memikirkan hal duniawi. Tapi akibat kedosaan Sarah, apa akibatnya? Dia dihina Hagar. Marah pula Sarah, suruh ngusir ya Hagar dan Ismail. Ya kan? Sarah mengasihi Ismail, tapi karena namanya ya itulah tadi. Ya kan? Akhirnya si Hagar kan, lihatlah perempuan mandul tuh katanya, main dengan anak-anakku. Lama-lama kan sakit hati juga kan, diusirlah. Abraham karena memang cintanya total dengan Sarah, ya mengusir, walaupun itu gundiknya dan anaknya. Tidak bisa, kau udah melukai perasaan istriku yang terkasih, pemberian Tuhan Allah. Ya kan? Diusir. Tetapi karena ada iman Abraham itu besar, lalu ada 3 orang datang, lalulah ya tiba-tiba datang. Apa yang dilakukan Abraham? Berlari untuk mengejar 3 orang itu. Ya kan? Masuklah ke rumah atau perkemahanku. Kemah mereka kan. Nanti akan dibuat ya kan, makanan yang paling enak dari anak lembu, dagingnya paling enak, anak lembu yang masih muda. Ya. Lalu Sarah, ya kan, akhirnya ketawa ketika mereka udah makan tuh kan. Nanti kamu akan mendapat anak mengandung. Sarah ketawa pula. Siapa tuh yang ketawa? Ya kan? Sarah nih, ya itu tadi. Iman itu sama seperti kita, orang Kristen. Udah tahu Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, tidak mampu mengakuinya di depan manusia. Ketawa. Ya kan? Atau menyaksikan kebangkitan, bukan menjadi saksi, menyaksikan. Ya kan? Betul kali ya, tulisan itu. Makin kacau gitu. Ya penyesat itu kan datang dari mana-mana untuk menyesatkan kita. Ya, kutip ayat ini, ayat ini, ayat ini. Yesus punya istri lah katanya, Yesus punya anak lah. Sekali dijelaskan, terbingung-bingung kan. Kan tidak semua itu ditulis di dalam Injil itu. Kalau ditulis tak muat, udah ditulis. Kalau semua ditulis ya tidak muat. Yang ditulis itu kan adalah sesuatu yang paling utama dan mendukung yang paling utama. Makanya kitab suci itu, sumber iman Kristiani itu kan ada 3. Ya kan? Nah, tradisi, kitab suci, ya, lalu magisterium gereja, ajaran gereja. Tradisi, kita ini kan mengikut para rasul. Lalu tradisi, ada tradisi tulis, ditulislah hal-hal yang penting. Maka disusun kitab suci itu. Ya. Ada yang sampai butuh 400 tahun baru bisa dimasukkan dalam kitab suci. Kayak surat Yakobus tuh. Banyak yang meragukan itu tulisannya. Tapi akhirnya 400 tahun ditetapkan itu masuk. Butuh 1000 tahun menulisnya tuh. Ya. Panjang kan menulisnya. Nah, jadi ya proses penulisannya itu tiba-tiba tahun 1000 berapa gitu ada orang ngeklaim ada Injil baru. Itu namanya penyesat.
Ya. Oh, ada 30 Injil. Ya betul. Injil Maria Magdalena itu ada, tapi ketika setelah diselidiki, semuanya sudah masuk di dalam keempat Injil, Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Ya. Atau tentang Injil Thomas. Siapa bilang Thomas tidak menulis Injil? Nulis. Tetapi yang bisa masuk di dalam kitab suci itu, ya, Injil Sinoptik itu dan Injil Yohanes. Nah, ini proses. Jadi perlu dipahami bahwa ketika masa Yesus telah bangkit itu semua diceritakan dengan lisan. Nah, maka kisah para rasul ini ingin mewartakan Yesus Kristus yang ditampilkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Ya kan? Ketidaktahuan. Jadi kalau orang tidak tahu ini kan susah. Percayakah kamu bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Nggak, kalau tidak dikasih iman ya tidak bisa. Logikanya tidak masuk akal. Ya, kalau kita bukan orang Kristiani, kalau kita tidak dibaptis, ya kita tidak akan masuk akal. Bagaimana Allah beranak? Ya kan? Kan begitu ya? Maka harus mau dibaptis. Ya. Sampai Yohanes Pembaptis, woi keturunan ular beludak, kau mau dibaptis juga gak katanya? Ya kan? Karena kita ingat waktu dipagut ular kan? Jadilah ada pengikut-pengikut atau Yahudi itu yang mau percaya Tuhan tuh kalau ada simbolnya gitu lah. Nah, maksud tujuannya adalah ketika melihat ular itu, mereka yang dipagut itu tidak mati dan sembuh. Tapi akhirnya berubah jadi penyembahan berhala di situ. Nah, itu yang terjadi. Mengapa Yohanes Pembaptis itu sebagai ya nabi, luruskanlah bagi Tuhan, ya kan? Ratakanlah ya tanah yang bergelombang. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, Paskah merupakan ya makna terdalam bagi umat Kristiani, bukan seperti Paskah orang Israel, Paskah bangsa Yahudi, tapi Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sia-sialah iman kita kalau Yesus tidak bangkit. Nah, pernyataan Santo Paulus itu kan luar biasa. Jadi sia-sia kita dibaptis Kristen, dibaptis menjadi orang Kristen, kalau kita tidak percaya tentang Paskah. Ya. Bahkan sampai lahirnya pun dipertentangkan, diperdebatkan. Aneh juga. Orang Yahudi, bahkan orang yang non-Kristen yang menulis. Ya. Memang kalau memahami Yesus sebagai sejarah, historis, itu akan sulit. Ya, tetapi catatan-catatan, baik orang ya non-Yahudi dan Yahudi, itu menjelaskan. Ya kalau udah dijelaskan masih tidak mau percaya, ya susah. Itu ketidaktahuan namanya. Kalau ketidaktahuan ya susah. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankan dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Jadi diulang kembali nih, bahwa Mesias itu harus menderita. Sampai Petrus menarik Yesus kan, lalu Yesus bilang, "Enyahlah kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Allah." Gila. Sakit hati tidak Petrus tuh? Sakit hati lah. Inilah dia menyangkal Yesus nih. Ya kan? Jadi sering kita jadi orang Kristen nih sering tidak mau mengampuni, sakit hati dengan kawan. Ya kan? Kok jangan kena jauh. Misalnya kita kalau acara Natalan ya. Aku lebih tua, kau lebih muda, kau harus mengunjungi aku. Apa masalahnya kunjung mengunjung? Memangnya kalau orang pejabat politik misalnya, ya kan? Kan nggak lihat umur.
pemimpin yang dikunjungi kan. Ya kalau kita kan lucu. Pak, enggak pergi ke rumah paman? Enggak katanya. Kan pamanmu enggak datang ke sini. Enggak. Natal ini sukacita kah atau lalu dengki-dengkian, iri-irian, kan lucu lah. Ya. Nah gitu juga Paskah. Ya kan? Enggak mengucapkan selamat Paskah. Oh enggak lah. Dia dulu yang harus mengucapkan selamat Paskah karena dia muda. Enggak, bagaimana nih Paskahnya lalu Paskahnya bukan sukacita. Iya kan? Ini terkadang lupa kita. Natal kita ucapkan selamat Natal, selamat Paskah kita tak mau ucap. Nah, ini harus menjadi tonggak di mana kita harus melihat itu bahwa Paskah itu adalah peristiwa terbesar. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Sadarlah dan bertobatlah. Ya. Jadi kalau orang tidak sadar itu tidak bisa bertobat. Jadi sadarlah dan bertobatlah. Supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula ditentukan bagimu sebagai Kristus, Sang Juru Selamat, Mesias. Kristus itu kan gelar, namanya kan Yesus. Yesus itu artinya Allah menyelamatkan. Kristus itu kan Sang Juru Selamat. Allah menyelamatkan, mengutus Sang Juru Selamat, Mesias. Ya. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi Yesus naik ke surga itu adalah iman orang Kristen. Memang kalau di kalender kenaikan Isa Al-Masih, lalu mau dirubah lalu kenaikan Yesus Kristus ke surga. Seingat saya kalau kalender kita tuh kenaikan Yesus Kristus ke surga. Jelas. Ya. Kita berdoa Bapa kami yang ada di surga. Jelas. Ya kan? Yesus naik ke surga. Jelas. Ngapa orang Kristen ini lalu imannya lalu pelintat-pelintut, pelin-pelan? Ya kan? Jadi orang Kristen anak ayam. Kilik. Ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, pada masa Paskah ini bukan kita lalu letih, letoy dan lunglai. Nah, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabi yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Sebenarnya sudah dikatakan oleh Musa, membangkitkan. Jadi membangkitkan Tuhan Yesus itu adalah Allah, Bapa di surga. Kok Tuhan membangkitkan Tuhan kan? Suka-suka Tuhan dong. Nyala kau iblis, kau tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Allah. Masa kita ngatur pikiran Allah gimana sih? Allah itu sekali firman, pleng jadi gitu Pak. Jangan berpikir tuh, oh Allah tuh menciptakan dunia ini hari pertama. Hari pertama itu kan itu bagaimana Musa menuliskan kitab Kejadian itu untuk masuk dalam logika manusia. Ya kan? Dia sekali ciptakan pleng gitu selesai. Lalu apakah ciptaannya yang sekali wahyu itu, ya? Lalu harus berakhir dengan wahyunya juga? Itu kiamat. Tetapi pada mulanya memang Allah, ya, menyelamatkan umat manusia. Ya, Adam dan Hawa berdosa, ya kan? Diselamatkan Allah. Siapa yang membuat manusia tidak selamat? Iblis. Ya. Walaupun akhirnya manusia berdosa, apa yang dilakukan Tuhan Allah? Menyelamatkan Adam dan Hawa. Walaupun harus ada syaratnya. Di tanah ini kamu akan mengais dan bekerja dengan susah payah. Begitu juga dengan Hawa, ya, melahirkan dengan penuh kesakitan kan? Kamu akan birahi dengan suamimu. Jadi kalau misalnya istri itu birahi dengan orang lain, itu dosa.
Udah jelas kok dalam kitab Kejadian tuh diatur. Itu juga kalau suami birahi dengan orang lain bukan istrinya, dosa. Udah jelas kan? Jadi makanya moral seks dan perkawinan itu Tuhan Allah yang memberikan anugerah itu. Karena kita ikut karya agung penciptaan melalui karya agung Allah. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dia akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Gila, dibasmi. Jadi Petrus dan Yohanes sudah ngomong, dibasmi. Kata dibasmi itu, ya, nanti gandum dan ilalang itu akan dikumpulkan bersama-sama. Gandum di sebelah kanan, ilalang sebelah kiri. Ya kan? Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Jadi berkat. Ini karena bangsa Israel tegar teguh, bangsa lain yang jadi berkat. Itulah yang menjadi berkat. Jadi orang Kristen ini menjadi berkat, bukan kesialan. Kalau kita berbuat dosa, kesialan bagi orang. Tapi kalau kita berbuat baik, kita menjadi berkat. Mengasihi orang lain, mencintai orang lain. Jelaslah harus mencintai Yesus, mencintai sesama, dan mencintai semua makhluk. Memang mencintai itu berat. Ya. Siapa bilang mencintai itu mudah? Kalau tidak ada belas kasih Allah. Maunya berantem bertinju, maunya menang sendiri. Ada gak di sel sini satu orang ya yang menguasai satu sel, lalu satu sel itu satu orang? Kan tidak mungkin. 36 orang, 25 orang, 27 orang ya. Adalah sel yang bonapit sedikit, yang enak-enak 20 orang kan. Tapi mana enak? Coba bayangkan, pernah bayangkan dulu kamar bapak-bapak, saudara-saudara, walaupun kamar kos pun tetap satu orang kan. Palinglah 2 orang. Ini kamar diisi 26 orang, 25 orang. Ya, kalau kita tidak saling mengasihi di situ susah, saling kentut. Satu kentut, semua kentut, hancur semua di situ. Mau keluar tidak bisa. Ya kan? Ditambah lagi panas, ya kan? Kalau semua mau mengasihi, semua mandi dong. Ya kan? Ini satu tak mandi, ya kan? Ah, susah. Satu ya tidak cuci baju, baunya satulah lapangan. Ya kan? Satu tidak gosok gigi, semuanya ngerasa. Ya kan? Satu tak pakai sabun, semuanya tidak bisa wangi kan gitu. Nah, kalau kita saling mengasihi, saling membantu, kawan yang tidak ada sabun, ya bagilah sabunnya. Kawan yang sakit, cucikan bajunya, kan begitu. Ya. Tapi kalau dia tidak sakit, silakan cuci lagi bajunya sendiri. Itulah mengasihi. Mengasihi itu adalah bukan memperbudak. Mentang-mentang dia sakit, kita cucilah selamanya nyuci baju orang itu. Kan alasannya dia bos. Ya tidak bisa juga. Dan saling mengasihi. Banyak orang, kalau kita misalnya sukarela kerja dengan orang itu, tidak digaji itu mengasihi. Bukan mengasihi, itu namanya memperbudaki namanya. Orang kerja 1 hari dengan kita, tidak UMR, tidak UMP, ya kan? Beda kalau kita kerja sosial ya. Ya kan? Dapat Honda, honor dari Allah. Seperti buat sebelah ini kan Honda, semuanya partisipasi. Ada yang ngomong, itu juga partisipasi. Ada yang misalnya nyanyi kan. Ada kawan yang jengkel, yang nukang kan. Nyaman ya dia duduk-duduk. Itu juga partisipasi. Ya udahlah, ambillah bagian masing-masing. Karena mungkin dia tidak bisa nukang. Dia bisanya hanya ngomentari. Berot lah, jelek lah, ngapa, udah itu biasa kalau di bagian di gereja tuh. Bagian evaluasi, protes tuh biasa. Ya kan? Kurang inilah, kurang itu wajar, itu pasti ada. Biasanya orang seperti itu tunggu acara selesai baru dia komentar. Jangan sebelum acara, nanti lalu kelahi biasanya. Ya kan? Kan begitu. Kurang inilah, kurang itulah, mereng lah. Ya kan? Ya kan? Kalau saya yang buatnya, coba dia yang buatnya. Kalau konsepnya, ini, ya memang ada yang pandai bicara tuh ada. Memang gitulah. Murid Yesus pun ada yang gitu. Ya kan? Ada yang pandai ngomong, ada yang pandai protes, ada yang pandai masak.
Ya kan, ada yang pandai nangkap ikan, kata Petrus, dah lah, daripada kita nih banyak omong bagus, kita tangkap ikan ya, katanya. Kan begitu. Ya kan? Nah, masing-masing kita saling melengkapi, itulah kasih tadi. Di rumah juga gitu kan. Ya. Dah istri kita masak, kita komentari asin, coba kita yang masak. Bisa enggak? Pandai ya kita nih, karena kita makannya di warung. Orang yang nyajikan, warungnya wajar, orang memberikan pelayanan terbaik. Ujung-ujung selingkuh dengan orang yang punya warung kan ujung-ujungnya. Gara-gara masak terjadi. Nah, ini sesuatu yang harus kita pahami. Di sel gitu. Makanya Paskah itu sukacita dan kegembiraan bagi kita. Ya. Jadi kalau kita di sel itu bersukacita, tidak ada ketakutan. Jadi kalau kita di sel itu takut, berarti kita di situ tidak ada sukacita. Mengapa takut? Ya, awalnya kan mudah. Awalnya gurau-gurau, lalu kelahi kan. Lama-lama ya kan. Tidur tidak nyaman, takut garpu nancap ke kepala kan. Kan begitu. Ujung-ujung membentengi diri, masing-masing mempersenjatai diri. Akhirnya tidak enak kan. Nah, maka ini juga harus dipahami. Saling mengasihi itu artinya kita bisa saling bekerja sama. Ya. Begitu juga apa yang dilakukan ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan dapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Jadi pada masa Paskah ini marilah kita bertobat, minta rahmat pengampunan, bersukacita, bergembira. Ya. Selamat Paskah, itu berarti kita mau mengampuni, mau memaafkan. Iya Pak, boleh Pak, memaafkan, mengampuni, tapi utangnya harus bayar. Nah, itu beda, itu ekonomi. Masalah utang itu urusan lain, ya kan? Sama lah Pak, kan ada tertulis tuh katanya. Beda, utang itu masalah ekonomi, masalah kalian berdua, bukan masalah dengan Tuhan. Masa gara-gara misalnya ngutang Indomie 10 bungkus, ya kan? Ya, saya mengampuni kamu, tapi utang Indomiemu 10 bungkus bayar, kan gitu. Ya, yang ngutang juga harus juga mau mengampuni. Ya, saya mengampuni kamu walaupun kamu marah saya berutang 10 Indomie. Nah, nanti saya bayarlah 10 Indomie. Ya, itulah dia mengampuni. Contohnya Pak. Persoalan dia bayar atau tidak, ya udah saling mengampuni kan. Nah, dalam Injil Lukas dijelaskan bagaimana dua murid yang pergi ke Emmaus, ya, ditemui oleh Yesus yang bangkit. Lalu segera kembali ke Yerusalem. Emmaus dengan Yerusalem itu jauh loh. Jalan kaki. Ya, dari Rutan ini pergi ke Siantan kali. Kalau kita jalan kaki dari sini ke Siantan mungkin bisa jadi setengah hari lah ya. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, di situ. Peristiwa memecahkan roti atau perayaan Ekaristi pada malam Paskah itu menjadi simbol bagaimana mereka mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Maka sakramen Ekaristi adalah sakramen tubuh dan darah Kristus, di mana di dalam tabernakel itulah ditahtakan Yesus Kristus sebagai ya makanan surgawi, roti dari surgawi. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah ini. Kalau Tuhan Allah dan malaikat datang itu damai sejahtera bagi kamu, jangan takut. Kalau iblis datang menakutkan, nah itu saja sebenarnya konteksnya. Tidak mungkin iblis katakan damai sejahtera, tidak mungkin. Kamu akan bisa jadi orang kaya, sukses, terkenal, ya kan? Kalau kamu buat begini nih, wah kamu akan crazy rich. Itulah. Tetapi ingat, ya. Kalau api dari Tuhan Allah itu tidak membakar, tetapi api dari iblis itu membakar, kebakaran, apinya kebakaran. Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Mereka juga percaya hantu, orang timur kan.
Orang barat itu kan tidak percaya hantu. Ini hantu tuh katanya. Jadi 2000 tahun lalu mereka juga takut dengan hantu. Ya. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hatimu? Pukulan berat. Jadi Yesus telah bangkit, mengapa kita masih ragu? Ini sebenarnya refleksi bagi kita para umat Kristiani ya. Udah enggak mengucapkan selamat Paskah kepada istrinya, kepada anaknya, orang tuanya, mertuanya. Lupa Pak. Mana ingat. Kita jadi dalam ini enggak makan. Jangan-jangan di sel enggak mengucapkan selamat Paskah, kan begitu. Ya kan, mukanya masih berot karena utangnya tak dibayar misalnya. Utang Indomie tak dibayar ya kan. Utang nyuci bajunya tak dibayar kan. Utang duitnya, utang rokoknya dan sebagainya tak dibayar. Berot mukanya. Ya kan, selamat Paskah. Lihat di sana. Ya, itulah tadi, keraguan-raguan. Ya, sama seperti kita kalau mau mengikut Kristus, ragu-ragu. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Orang som-som kuku itu akan dimuntahkan. Jadi bagi yang sudah dibaptis, jangan ragu-ragu. Ini kadang kita melangkah ragu. Padahal kita sudah jelas, dalam nama Tuhan Yesus. Ya kan? Waktu misalnya mau nengking setan kan, dalam nama Tuhan Yesus, nyala kau iblis, ketawa iblis, lari. Atau ada kritikan ya, mungkin udah nonton di WA grup tuh, ketika dia minta, ya kan, minta sesuatu dengan Tuhan Allah kabulkan, lari semuanya, atuh katanya, ya kan, itu WA yang dari orang barat tuh kan, dia berdoa lah. Datanglah Tuhan. Sekali Tuhan datang, baru tahu rasa, lari semuanya. Nah ini, ya, terkadang kita meminta sesuatu yang tidak sanggup kita akan pegang. Ada? Datanglah Tuhan pada hari ini. Kami percaya akan firman dan sabdamu. Datang Tuhan baru tahu rasa, lari semuanya. Nah makanya ya, terkadang permintaan kita itu adalah sesuatu yang Allah sudah tahu sebelumnya. Ya. Nah, sama seperti ini. Cerita nih, aku melihat Yesus, tiba-tiba Yesus datang terkejut, minta ya kan, mau terkencing-kencing dia. Kan? Mengapa? Karena mereka tahu Yesus tersalib, wafat. Ya. Bagaimana dia bisa masuk? Semua pintu rumah dikunci. Ya. Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada kan daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Bagaimana hantu bisa makan? Ya, cengbeng. Saya waktu itu luar biasa penjelasan dari Pastor Ino tentang cengbeng. Cengbeng itu kan awalnya bukan ngasih makan di kuburan itu, sebenarnya awalnya itu kan ya hanya syaratnya 3 saja. Teh, kopi, ya kan? Dengan apa tuh ya? Arak. Wah. Ya kan? Cengbeng itu kan bukan sembahyang kubur sebenarnya. Pembersihan kubur. Filosofi awalnya. Nah, lama-lama kan orang datang di situ kan karena ketemu sanak famili kerabatnya, lapar perutnya, makan lah di situ. Ya kan? Dah makan. Kata orang tua yang lebih tua, kita ini tidak sopan masak. Ya kan? Leluhur kita tidak kita kasih makan. Awalnya kan begitulah tradisi itu. Tradisi lisan tuh bergulir terus. Nah, lalu dibuat lagi kan? Kan awalnya kan hanya itu aja, teh, kopi dengan arak ya. Kasih hiu di situ kan? Coba tak percaya? Ya perhatikan. Ya kan? Kan bersihkan kubur, ya kasih itu aja dia kan. Nah, lama-lama kan lalu makanlah di kubur tuh kan. Oh, enggak sopan lah. Nah, kalau kubur itu kan makanan manusia dan makanan hantu beda. Makanan manusia harus matang, makanan hantu itu setengah matang. Ya kan? Karena enggak ada kulkas tadi itu kan. Oh, lalu
Makanan yang setengah matang itu kan lalu tiba-tiba kena matahari kan, meleleh, lihat wah, leluhurmu udah makan katanya dengan anak-anaknya kan. Keluarlah air-airnya kan. Makanya kalau makanan manusia kan harus dirempah-rempah, makanan hantu itu ditawarkan kan. Begitu kan awalnya. Makanya kawan saya dulu, kakak kelas saya dulu, kalau udah cengbeng tuh suka dia, mau ayam atau mau mana nih katanya kan, mau telur, ayam katanya. Udah dia ambil di Batu Layang tuh, diambil ayamnya, digoreng dia, dikasih bumbu, nyaman lah. Habis itu dia cerita, itu ayam orang cengbeng tuh katanya. Mau muntah-muntah kawan pun tidak bisa, karena dia tidak pernah ngerasa rasanya. Makanya dia percaya rasanya tawar. Ya memang tawar karena memang hanya di setengah matang. Jadi kalau udah cengbeng, maka sekarang kalau di Batu Layang udahlah dibawa balik tuh, pelit dah sekarang orang kalau cengbeng. Ya. Dulu dia tinggal nanya kawannya, mau apa? Mau jeruk, mau apel? Oh, lengkap di sini ya. Rupanya dia orang udah selesai sembahyang kubur dia pungut semuanya. Dia goreng lah, masak dengan bapak mamanya, makan. Mana ada dia mati, sehat walafiat dia. Enak katanya. Dia bumbu lagi karena memang itu hanya setengah matang. Mana makanan setengah matang itu enak kan? Orang manusia yang pikir nyaman nih hantu yang makannya, enggak lah. Gitu. Nah, ini sama mirip tapi berbeda konteks ya. Yesus minta mana? Kalau kalian nggak percaya benar kalian yakuni hidup katanya. Mana ayam goreng? Ikan goreng dia bilang. Gila dulu ada sepotong ikan goreng, berarti dulu udah mantap ya. Nah, ia mengambilnya dan memakan di depan mata mereka. Barulah muridnya percaya. Iyalah, mana mungkin hantu bisa makan? Kalau hantu bisa makan, tuh manusia namanya. Iya kan? Jadi sama seperti, datanglah orang itu ke kuburan kan, lihat mana cengbeng kita tuh habis tuh. Syukurlah. Ketawa kawan saya itu. Apa ketawa? Yang makan manusia, kok mana pada hantu makannya? Sukalah dia. Tahun depan bawa lagi. Lupa lama-lama penjaga kuburannya beritahu, Pak, bukan hantu yang makan, Pak, tuh orang-orang itu katanya. Benarlah sedikit katanya. Lain kali bawalah balik. Yang tidak mampu dia bawa itu adalah kalau misalnya ya cengbengnya daging babi, kan tidak bisa dia makan karena beda agamanya. Lalu nawarkan kawan saya yang Kristen kan, mau enggak katanya. Tapi kau yang ambil katanya kan. Ngapa? Yang itu ya yang tidak hilang. Yang lain sih hilang kalau ayam, telur kan. Nah, ujung-ujungnya kan sekarang orang udah tidak mau lagi naruh di kuburan tuh. Roti bakpaunya yang besar tuh kan. Itu memang tidak terasa. Besar sih. Apamnya yang besar tuh. Lama-lama kan orang gampang. Apam itu kan tinggal dikasih ya. Garam sedikit dengan kelapa. Udah nyaman tuh. Kalau makan itu kan pernah ada yang mau beli. Enggak Pak, ini untuk roti orang kuburan. Orang tuh mau beli. Enggak boleh katanya. Bapak mau sembahyang kubur kan? Enggak, mau makan. Enggak boleh Pak katanya. Ini aneh juga penjualnya. Orang mau beli kan suka-suka lah kan. Ya kan dia bawa balik ke rumah lagi. Dikasihnya lagi. Ya, rempah-rempah yang enak. Enak kue. Besar kuenya. Ya, dan sebagainya. Nah, ini yang mau dikatakan Yesus ya. Ia mengambilnya dan memakan di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nami-Dami, dan kitab Mazmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dan semuanya ini. Jadi inilah kunci pada Oktav Paskah hari hari kelima ya. Ya, hari pertama kan Minggu Paskah. Memang agak panjang tapi kuncinya adalah kita adalah saksi dari semuanya ini. Mari kita memohon pertobatan dan penghapusan dosa dari Tuhan Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,
Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.